Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslamia dari SMA Negeri 1 Rantau Badau, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Di dalam video ini saya akan membuat video pembelajaran tentang judulnya adalah bakteri. Di sini adalah tempat sekolah saya. Ini ada di belakang tempat sekolah saya, daerah Kabupaten Barito Kuala. Lihat video saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa naik. Berdoa selesai. Pada pembelajaran minggu yang lalu, kita telah membahas tentang virus, ya. Masih ingat tentang virus? Virus ada 3. Ada kepala, virus, badan, dan ekor. Dan minggu kemarin juga kita sudah membahas tentang soal-soal di materi virus. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang baru, yaitu tentang bakteri. Ada yang tahu tentang bakteri? Iya, mikroorganisme yang bersifat satu, hampir sama dengan virus, sama-sama pada bersel satu. Kemudian virus dan bakteri, dia hampir sama hidupnya. Dan virus, maksud saya bakteri kita pelajari hari ini, dia bisa membelah atau membelah sel atau membagi dirinya. Kira-kira dengan cara apa dia membagi dirinya? Yang tahu? Gimana caranya? Iya, ada yang tahu caranya membelah diri? Kita akan belajar virus dulu. Ciri-ciri virus secara umum, ada ciri bakteri secara umum. Dia merupakan organisme mikroskopik yang sangat kecil, antara 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Mikron itu paling kecil sudah. Milimeter kecil, mikron paling kecil ukurannya. Dia tidak bisa dilihat dengan mata kita. Hampir sama dengan virus. Dia harus menggunakan yang namanya mikroskop. Dia uniseluler dan hidup umumnya berkoloni atau berkelompok. Kemudian dia memiliki dinding sel yang tersusun dari nikopolisarida dan peptidoglycan. Artinya dia mempunyai berbagai banyak garam dan protein. Kemudian pada bakteri tertentu, terutama bakteri yang bersifat patogen, bagian terluar dari tubuhnya, itu ada beberapa macam dari secara umum. Kita lewati saja. Itu gambaran secara umum tentang bakteri. Kemudian, Ibu menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita di sini adalah dengan melalui literasi dan kajian pustaka, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri bakteri secara benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri bakteri dengan benar dan menyebutkan bentuk-bentuk dari bakteri. Ya.
Ibu ada video tentang bakteri.
dari 4 atau 5 orang. Silakan. Kelompok 1, Nur Hafijah, Sabda Adijah, Devina Alifa, Yunita Lestari, Elsie Florencia. Kelompok 2, Indriani, Salisa, Melisa, Rizky Amalia, dan Lucy Farid Rahma. Kelompok 3, Siti Hadijah, Tiara Maulina, dan Rahma Maulida. Kelompok 4, Rizka Amelia, Naswa Jaida Rahma, Nurnia, dan Nur Hidayah. Ada 4 kelompok. Yang bisa sebelah sini, satu kelompok yang berumur di kita bisa satu kelompok. Bagi buku maksudnya. Ini ada LKPD yang harus kalian jawab, ya, di kegiatan pembelajaran. Ini soalnya. Silakan kalian diskusikan. Cari jawabannya, baik itu di buku paket ataupun di internet. Jawabannya dari pertanyaan di LKPD tersebut. Kemudian, setelah kalian menemukan jawabannya, Ibu minta tolong kalian untuk membuat PPT melalui aplikasi Canva. Sudah di-download aplikasi Canva-nya? Ya. Alhamdulillah, sudah, terima kasih. Sekarang kalian mulai bekerja, kasih waktu kurang lebih 20 menit. 30 menit lah. 30 menit untuk mengerjakan itu. Nanti kalau udah kurang waktunya bisa kita tambah. Silakan bekerja. Tulis nama kelompoknya. Tadi kelompok berapa? Tulis kelompok dan nama-nama kelompoknya. Sambil jalan lagi kita di lubang absen kalian. Jadi absen di tengah perjalanan. Yunita Lestari, Nur Hafijah, Sabda Adijah, Devina Lipara Madani, Indriani, Rizky Amalia, Rizka Amalia, Melisa, Naswa Jaida Rahma, Tiara, Siti Hadijah, Nurnia, Nur Hidayah, Gusti Farid Rahma, Maulina, Rahma Maulida, Elsie Florencia, Salisa Gina Nahya. Ya, kemarin 18 orang, yang lain tidak mau hadir. Silakan kerjakan tugasnya.
Durasinya terserah kalian dan mau seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menyampaikan hasil dari diskusi kami. Ciri-ciri bakteri yang pertama termasuk memiliki sampai 1 gram, beratnya 1 sampai 20 gram. Ukuran yang paling kecil itu membuat bakteri yang dihasilkan oleh umumnya bakteri hidup di koloni dan merupakan protein telur. Ini salah satu dari mukopolisacharida dan hidroklorida. Ya. Itulah hasil diskusi kelompok 4. Mungkin ada yang ditanyakan kelompok lain? Tidak ada pertanyaan. Sudah paham semua? Sudah mengerti semua? Sangat hebat ya kelasnya sampai sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan buka diskusinya. Coba kita mbak. Waalaikumsalam.
yang kelompok 1. Silakan kelompok 1. Tetap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasi hasil kelompok. Anggota kelompok Devina Alima Ramadhani, saya sendiri. Di samping saya Sabda Aditya, di samping Sabda Aditya ada Jinta Lestari, di samping saya sebelah sini ada Rina Aditya, dan paling ujung ada Elsie Florencia. Penemu bakteri Anthony van Leeuwenhoek dari tahun 1632 sampai 1923. Ignaz Semmelweis dari tahun 1818 sampai 1869. Dr. Robert Koch dari tahun 1843 sampai 1910. Louis Pasteur dari tahun 1822 sampai 1895, dan Joseph Lister dari tahun 1820 sampai 1912. Ciri-ciri bakteri. Yang pertama, termasuk organisme berdiameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Yang kedua, ukuran yang sangat kecil itu membuat bakteri hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Yang ketiga, umumnya bakteri hidup berkoloni dan merupakan uniseluler. Ciri-ciri bakteri. Beberapa bakteri, khususnya yang bersifat homogen, tubuh bagian luar dilindungi kapsul yang terbentuk dari lendir disekresikan sendiri oleh bakteri. Memiliki plasmid yaitu DNA berbentuk seluler, berkembang biak secara vegetatif, bentuk tubuh beraneka ragam, tidak berklorofil, bersifat prokaryotik atau memiliki inti sel tanpa membran inti. Hidupnya bersifat autotrof dan heterotrof. Beberapa bakteri memiliki flagella sebagai alat gerak, sebagian lain tidak memiliki flagella. Contohnya bentuk dari bakteri. Dan sekian, terima kasih dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Apa penanganan bakteri dalam diri? Izin menjawab. Dalam tubuh manusia pun bakteri memberikan manfaat yang banyak, pertahanan melawan infeksi, berperan dalam sistem imun, sumber nutrien dan menstruasi, pergantian etiket. Bakteri yang menghuni tubuh manusia disebut mikroba flora normal. Yang bisa dipahami? Ya, Artinya tadi bahwa memang dalam tubuh manusia itu selalu ada bakterinya, tergantung dari proses kehidupan, pola makan, kesehatan, selalu ada yang juga di dalam tubuh kita. Ada lagi pertanyaan kelompok lain? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang tutup diskusinya. sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok berapa lagi kelompok? Kelompok 3. Kelompok 3.
Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Nama-nama penghuni materi Antone Van ciri-ciri materi mikro yang berset satu kuning surat tidak memiliki dan titik prokaryotik memiliki ukurannya sangat kecil berbentuk dari saluran. Bentuk baru bakteri yang paling umum adalah bulat, batang, dan silinder. Ya. Ingin tanyakan orang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan duduk diskusinya. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diskusi ke 4 kelompok. Sekarang kalian kembali ke posisi semula. Ibu akan membagikan soal. Silakan kembali ke posisi awal. Silakan kembali ke posisi awal. Ibu akan memberikan soal mengenai bakteri. Silakan duduk. Jangan dibuka dulu soalnya. Silakan kalian buka soalnya, kemudian kerjakan dari soal yang sudah ibu kirim lewat WA group. Silakan buka HP-nya, kerjakan soalnya.
Banyak yang harus dipelajari. Kemudian apa lagi? Ada mengantuk nggak? Biasanya kan jam-jam ini mengantuk siswa. Semangat ya. Kemudian yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menambah ilmu pengetahuan? Penambahan pengetahuan tentang bakteri. Kemudian tadi sudah belajar tentang kanvas. Artinya kalian sangat pandai menggunakan kanvas dalam beberapa menit saja bisa selesai tugas dari ibu. Alhamdulillah, ibu aplaus untuk kalian semua. Kemudian, apa pendapat peneliti tentang materi pembelajaran hari ini? Materi virus, materi bakteri. Apa? Kita tahu kayak gimana bentuk dari bakteri, macam-macam bakteri. Ya, tadi bentuk bakteri ada berapa? Ada 4 atau 3 bentuk bakteri? Ada 3. Satu bentuk bola atau bulan, yang kedua kotak, tiga spiral. Hidupnya secara berkoloni atau secara berkelompok. Kemudian apakah ada kesadaran yang berdiskusi? Ada, internetnya kurang lancar. Ya, itu selalu setiap kali kita diskusi mencari informasi di internet selalu sinyal yang kurang bisa kita. Ya. Kemudian kalau refleksi untuk guru atau pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, ibu rasa hari ini pembelajaran itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ibu tadi yang ibu sampaikan di awal, yaitu pembelajaran hari ini melalui literasi dan diskusi kelompok. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari bakteri, kemudian bisa menemukan siapa saja yang menemukan bakteri, kemudian bisa menyebutkan bentuk-bentuk dari bakteri. Jadi apa pembelajaran yang berlangsung dengan sesuai rencana? Alhamdulillah sesuai dengan rencana. Cuma sedikit ada kendala, alhamdulillah ini tidak ada yang mau. Itu aja. Kemudian tindakan apa yang akan dilakukan jika terdapat kendala selama proses pembelajaran? Karena tidak ada kendala, artinya tidak ada tindakan yang perlu dilakukan. Kita tutup pembelajaran hari ini setelah kita melakukan refleksi, setelah kita menyimpulkan pembelajaran, kemudian